Dalam sidang jering perdana ini, di mana majelis hakim bersidang di ruang Cakra PN Denpasar, jaksa penuntut umum dari Kejati Bali, sedangkan jering bersama kuasa hukum berada di lantai 3 gedung Ditkrimsus Polda Bali. Sebelum pembacaan tuntutan, pengacara dan hakim sempat terlibat dalam perdebatan. Pengacara jering Iwayan Gedo Swadana meminta majelis hakim agar menggelar sidang secara terbuka dengan menghadirkan terdakwa langsung ke PN Denpasar. Dengan adanya protes tersebut, majelis hakim yang dipimpin oleh Ida Ayu Adiana melanjutkan agar persidangan tetap digelar secara daring. Menanggapi hal tersebut, jering dan kuasa hukumnya memilih walk out atau meninggalkan ruangan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan oleh jaksa tanpa keikutsertaan terdakwa jering. Koruptor, saya pembunuh, saya maling rakyat. Maling uang rakyat. Lebih bahaya dari teroris. Gimana tadi perasaan itu? Persidangan kali ini? Tidak dengar apa, putus-putus, terus ya saya merasa nggak ngomong, sedang tidak berbicara dengan manusia. Saya sedang berbicara sama layar monitor, bukan manusia. Siapa yang tahu itu asli manusia kan? Sekarang ada teknologi deepfake segala macam. Silakan di Google itu deepfake namanya. Anda bisa menciptakan orang mirip siapa saja di layar monitor TV, dan manipulasi itu bisa terjadi. Dan saya live Instagram, ketika saya live Instagram saja sinyal saya sering dihack ketika saya bicara isu yang saya rasa penting, tiba-tiba suara saya hilang. Kembali ke tempat sidang, ya. Tolong kembali ke tempat sidang. Nggak bisa. Gimana ibu aparatur sidang? Ibu bukan aparatur sidang. Ada kewenangan untuk itu. Iya, Salah sama Joko Chandra. Di hadapan awak media, kuasa hukum jering Sugeng Teguh Santosa menyatakan alasan walkout pada persidangan. Disampaikan dalam hal ini agar keadilan tidak tercederai dengan menetapkan protokol tentang COVID, bukan menghilangkan keseimbangan dalam peradilan. Ya, intinya kita menolak dan argumentasi sudah disampaikan. Argumentasi sosiologis, logis, hukum sudah lengkap. Argumentasi yang logis tadi disampaikan soal protokol COVID, itu tanggung jawab negara untuk kemudian menetapkan protokol COVID yang ketat untuk persidangan offline, ya itu satu. Tadi secara kemudian sangat logis dijelaskan oleh Beli Gendo, ya. Kalau karena persidangan itu COVID, siapa yang bisa menjamin bahwa yang ada datang itu tidak COVID? Makanya tugasnya adalah negara itu menghadirkan keadilan supaya keadilan itu tidak tercederai dengan menetapkan protokol ketat COVID, bukan menghilangkan hak keseimbangan dalam peradilan. Kita tadi udah cek tuh, hakim melihat dokumen saja nggak kelihatan. Bagaimana nanti kami memeriksa dokumen atau keterangan saksi, ya, secara langsung, kadang-kadang putus-putus. Ini prinsip keadilan dan keseimbangan di dalam persidangan. Kalau negara menetapkan sebagai proses ini harus diproses hukum, kita taat. Tapi sesuatu yang tidak mencederai, kami menolak. Hal senada disampaikan kuasa hukum Iwayan Gedo Swadana. Pihaknya menolak dengan menyatakan walkout karena dinilai majelis hakim mengadili perkara hanya tetap menjalankan proses persidangan secara online. Kami menolak dan tadi terdakwa juga menolak dan menyatakan walkout, dan kemudian kami dari kuasa hukum juga menyatakan walkout karena kami melihat bahwa majelis hakim yang mengadili perkara itu hanya bicara pada pokoknya saja, menetapkan online, padahal misalkan tadi ketika saya bantah bahwa sidang online katanya untuk mengutamakan kesehatan majelis hakim, peserta sidang, semuanya yang hadir, tapi faktanya kemudian untuk terdakwa yang tidak ditahan itu kan bisa sidang offline, sidang tatap muka. Nah, siapa yang bisa menjamin terdakwa yang tidak ditahan aman dari COVID? Bukankah lebih aman yang terdakwa yang ditahan ini yang dari COVID lebih aman karena dia jering sudah swab test negatif, dia bebas COVID. Terus kalau terdakwa yang tidak ditahan, apakah kemudian dijamin dia bebas COVID? Kan tidak ada jaminan karena tidak ada pemeriksaan. Tetapi kenapa berani sidang tatap muka? Itu kan alasan paling logik, ya. Yang kedua, di Singaraja itu ada terdakwa yang ditahan, pengacara Gus Adi, terdakwa ditahan, tapi bisa juga diadili tatap langsung. Nah, ketika kami melakukan itu, ternyata majelis hakim tetap menyatakan kami Pengadilan Negeri Denpasar tetap berpedoman sidang online. Nah, ini kan repot. Nah, akhirnya jering tadi memutuskan keluar dari ruang sidang, walkout, dan kami juga menyatakan hal yang sama. Sugeng Teguh Santosa menambahkan, hakim telah melakukan tindakan pelanggaran karena melanjutkan proses persidangan.
Untuk itu pihaknya akan melaporkan kepada Mahkamah Agung. Hakim mau melanjutkan ini pelanggaran atas peraturan perundang-undangan. Padahal SKB tersebut, surat kesepakatan bersama itu bukan hukum. Ya, ini jadi pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan. Mohon diperhatikan, ini pendekatan kekuasaan yang digunakan dalam proses persidangan ini. Hukum memastikan, KUHAP memastikan persidangan yang adil. SKB bukan hukum. Ya, masih ada cara untuk menjamin satu protokol kesehatan buat hakim. Hakim telah melakukan tindakan pelanggaran. Kami akan juga laporkan ini kepada Mahkamah Agung. Walaupun Mahkamah Agung menerima atau tidak, kita mau tegaskan. Jangan gunakan pendekatan arogansi dan kekuasaan dalam proses penegakan hukum dan keadilan. Kewenangan gunakan dengan adil. Terima kasih ya. Merdeka, kebebasan berpendapat dilindungi oleh undang-undang dan konstitusi. Saya bukan teroris, saya bukan pembunuh, tidak ada saya merugikan siapapun juga kecuali orang-orang berduit dan punya kekuasaan. Kabar Bali Hits mengabarkan.